Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa dengan saya Ibu Sukma Eka Wijaya, guru SMA Negeri 4 Lubuk Linggau pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo mari sama-sama kita angkat tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Sudah siapkah Anda semuanya untuk belajar? Ya, kalau sudah siap, mari simak penjelasan Ibu tentang materi kita pada hari ini. Sesuai dengan judulnya, yaitu tentang berbusana muslim dan muslimah. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian aurat dan batasan aurat. Ada yang tahu apa itu aurat? Iya, aurat berasal dari kata awirah yang berasal dari bahasa Arab yang artinya hilang perasaan. Nah, secara bahasanya, aurat itu adalah malu, aib, dan buruk. Sedangkan secara istilahnya, aurat itu adalah batasan minimal bagian tubuh manusia yang tidak boleh dibuka atau terlihat oleh orang lain yang bukan mahramnya. Jadi Ananda semuanya, yang namanya aurat itu adalah seluruh bagian tubuh manusia, baik itu perempuan maupun laki-laki, yang tidak boleh dibuka dan terlihat oleh orang lain yang bukan mahram. Nah, sudah paham kan Ananda semua pengertian aurat tadi? Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan batasan aurat. Jadi, di sini untuk batasan aurat ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kita bahas yang pertama, yaitu batasan aurat laki-laki. Jadi, untuk laki-laki, batasan auratnya itu antara pusar sampai ke lutut. Jadi, dari pusar sampai ke lutut itu adalah auratnya laki-laki. Selebihnya itu bukan aurat. Nah, berbeda nih dengan perempuan. Kalau perempuan, batasan auratnya adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi perlu diingat Ananda semuanya, kalau perempuan batasan auratnya seluruh tubuh perempuan itu adalah aurat kecuali telapak tangan dan wajah. Kok kita harus belajar tentang aurat? Belajar tentang berbusana muslimah? Emang ada perintah Allah? Emang ada penjelasannya di dalam ajaran agama Islam? Nah, untuk itu mari kita simak dalil tentang berbusana muslimah dan menutup aurat. Nah, ini loh dalilnya tentang berbusana muslimah dan menutup aurat. Yang pertama adalah surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ini dalil yang kedua, yaitu surat An-Nur ayat 31. Artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya,
dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Jadi, Ananda semua, berdasarkan dua dalil tadi sudah jelas sekali bahwasanya perintah menutup aurat dan berbusana muslimah itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi perempuan muslim. Sudah paham bukan bahwasanya perintah menutup aurat itu adalah wajib sesuai dengan dalil Surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31. Nah, berkaitan dengan menutup aurat ini, seringkali kita dengar nih ada istilah yang namanya jilbab, ada busana muslim, ada busana muslimah. Ayo, ada yang sudah tahu tuh apa yang dimaksud dengan jilbab, busana muslim dan muslimah? Oke, mari simak penjelasannya. Apa sih makna jilbab, busana muslim, dan busana muslimah? Mari kita bahas satu persatu. Jilbab itu berasal dari bahasa Arab, yaitu asal katanya jalaba, yang berarti pakaian longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan busana muslim adalah pakaian atau busana yang dipakai umat Islam laki-laki dalam aktivitas sehari-hari. Dan busana muslimah adalah pakaian atau busana yang dipakai perempuan Islam yang menutupi aurat dan diwajibkan dalam Islam yang berguna untuk kemaslahatan dan kebaikan perempuan itu sendiri. Oh, ternyata ada perbedaan nih makna yang saya pahami tentang jilbab. Saya taunya jilbab itu adalah kerudung. Oh, ternyata jilbab adalah pakaian longgar yang dipakai oleh perempuan muslimah untuk menutupi seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Ternyata beda ya pengertian jilbab dengan kerudung. Nah, sudah paham kan Ananda semuanya? Apa sih perbedaan makna dari jilbab yang kita pahami selama ini dengan jilbab yang dimasukkan di dalam Islam? Untuk lebih memahami makna daripada jilbab tadi, kita perhatikan gambar perempuan muslimah yang memakai pakaian muslimah ini. Di situ ada tanda panah yang menunjuk ke arah penjelasannya. Jadi kita jelaskan sedikit. Ada tanda panah 2, batasan aurat muka dan telapak tangan. Jadi yang terlihat pada gambar itu hanya muka dan telapak tangan. Nah, kemudian di situ ada kata-kata himar dan di bawahnya ada kata-kata jilbab. Nah, yang selama ini kita anggap jilbab itu adalah himar. Jadi yang selama ini kita pahami jilbab itu adalah himar atau kerudung. Ternyata bukan. Jilbab di dalam Islam itu adalah keseluruhan daripada pakaian perempuan muslimah. Jadi dari atas sampai ke bawah itu namanya jilbab. Nah, jilbab itu harus longgar, tidak transparan, dan menutupi mata kaki. Sedangkan himar itu adalah kerudung. Nah, kerudung itu yang dipakai untuk menutupi kepala wanita muslimah dan harus menjulur hingga ke dada. Jadi beda ya antara jilbab dan himar. Berkaitan dengan perintah berbusana muslim dan muslimah serta menutup aurat, tidak terlepas juga kita akan membahas tentang bagaimana adab berpakaian dan adab berhias itu sendiri yang berkaitan dengan pemakaian
busana muslim dan muslimah. Di dalam Islam ada adab berpakaian atau berbusana. Jadi Islam pun mengajarkan adab berpakaian dan berbusana. Kita jelaskan satu persatu ya. Adab berpakaian yang pertama adalah kita harus membaca doa terlebih dahulu ketika hendak memakai pakaian. Yang kedua, mulailah dari anggota tubuh yang sebelah kanan. Kemudian ketika mau melepas pakaian harus dari anggota tubuh yang sebelah kiri terlebih dahulu. Menggunakan pakaian dan perhiasan hendaknya di tempat semestinya. Dan keempat yaitu harus tawaduk dan tidak berlebih-lebihan. Yang kelima harus menutup aurat. Yang keenam tidak boleh ketat dan tidak membentuk lekuk-lekuk tubuh. Yang ketujuh berpakaian harus rapi dan bersih. Yang kedelapan tidak memakai pakaian yang bersifat menarik perhatian orang, terutama lawan jenis yang bukan mahram. Dan yang terakhir, dalam berpakaian tidak boleh menyerupai pakaian lawan jenis. Nah, paham kan Ananda semuanya? Bahwasanya di dalam Islam juga diatur tuh mengenai adab berpakaian. Jadi kita tidak boleh berpakaian sembarangan sebagai orang Islam. Selain tadi adab berpakaian, Islam juga mengatur tentang adab berhias. Nah, kita bahas terlebih dahulu adab berhias bagi perempuan Islam. Nih, adab berhiasnya bagi perempuan Islam. Yang pertama, tidak boleh menyerupai laki-laki. Yang kedua, tidak boleh menyambung rambut. Ketiga, tidak boleh memasang tato. Keempat, tidak boleh menipiskan atau mencukur alis. Yang kelima, tidak boleh mengikir sela-sela gigi. Yang keenam, tidak boleh menyemir rambut dengan warna hitam. Yang ketujuh, tidak berlebih-lebihan. Dan yang kedelapan, berhias hanya untuk suami dan di hadapan mahramnya. Jadi jelaskan bahwasanya bagi perempuan Islam hanya boleh berhias bagi yang sudah menikah hanya di hadapan suami dan mahramnya, sedangkan yang belum menikah hanya boleh di hadapan mahramnya. Selanjutnya ini adalah adab berhias bagi laki-laki Islam. Yang pertama, tidak berpakaian menyerupai perempuan. Tidak boleh memasang tato dan menindik telinga. Ini ada perbedaannya dengan perempuan. Kalau perempuan boleh menindik telinga, kalau laki-laki tidak boleh menindik telinga. Yang ketiga, tidak menyambung rambut dan menyemir rambut dengan warna hitam, serta tidak mencukur alis ataupun menipiskannya. Tidak mengikir sela-sela gigi. Tidak boleh memakai kain sutra dan emas. Ini lagi ada perbedaannya dengan perempuan. Kalau perempuan diperbolehkan memakai kain sutra dan emas, sedangkan laki-laki tidak diperbolehkan memakai kain sutra dan emas. Dan yang terakhir adalah lagi-lagi tidak boleh berlebih-lebihan. Sudah paham ya tentang adab berpakaian dan adab berhias di dalam Islam berkaitan dengan penggunaan busana muslim dan busana muslimah. Masuk pada pembahasan terakhir, yaitu kita akan membahas hikmah dari berbusana muslim dan muslimah. Apa sih hikmah dari menggunakan busana muslim dan muslimah serta menutup aurat? Nah, ini dia hikmah daripada menggunakan busana muslim dan muslimah serta menutup aurat, yaitu menjalankan perintah Allah. Artinya jelas kalau kita menggunakan pakaian muslim dan muslimah serta menutup aurat berarti kita menjalankan perintah Allah, karena memang hukumnya adalah wajib. Kemudian sebagai identitas muslim dan muslimah dapat menghindarkan kita dari godaan lawan jenis dan dapat meninggikan derajat muslim dan
muslimah. Selain itu juga dapat menghindarkan kita dari perbuatan dosa dan maksiat dalam mengumbar aurat, menghindari fitnah, mencegah dan melindungi diri dari tindakan kejahatan, menutupi aib yang ada pada diri kita, terjaga kehormatan diri, terjaga dari perilaku menyimpang, terlebih lagi adalah terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Oke Ananda semua, Ibu rasa Ananda semua sudah menyimak dan Ibu harap Ananda semuanya paham dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang busana muslim dan muslimah. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.